malam yang penuh berkah ini Allah kumpulkan kita bersama-sama berzikir, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi saat yang paling indah di hidup kita. Saat yang paling berkah di kehidupan kita. Saat yang kita syukuri ketika nanti kita di alam barzah. Malam pertama kita di alam barzah, Allah tunjukkan manfaat dan pahala majlis ini sehingga kita mengatakan alhamdulillah bisa hadir. Alhamdulillah bisa mengikuti karena cahaya majlis memenuhi kubur kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semua para solehin ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para aulia ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua para nabi dan rasul ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para malaikat Allah ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Karena para aulia, para sahabat, para anbiya, para malaikat tahu siapa Nabi Muhammad. Manusia satu ini manusia yang paling dicintai oleh Tuhan semesta alam. Makhluk yang satu ini makhluk yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua ingin mendekat dengan Nabi supaya mendapat berkah dari Allah. Semua ingin dekat dengan Nabi supaya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis ini membuat kita semakin dekat dengan Nabi. Itu kata guru mulia kita, keluarkan dari pikiran kita selain Nabi. Keluarkan dari hati kita selain Nabi. Keluarkan semua, enggak manfaat itu semua, kata Habib Omar. Enggak manfaat itu semua. Bahkan sebagian besar mengotori pikiran kita, mengotori hati kita. Keluarkan. Enggak butuh kita dengan semua itu. Isi dengan Nabi Muhammad. Isi pikiran kita dengan Rasulullah Muhammad. Isi hati kita dengan Rasulullah Muhammad. Selain Nabi boleh, dengan catatan yang menghubungkan kita dengan Nabi. Gak apa-apa ada di pikiran kita, ada di hati kita, tapi yang menyambungkan kita kepada Nabi. Para ahlul bait gak apa-apa di hati kalian. Para aulia gak apa-apa di hati kalian. Guru-guru mulia gak apa-apa di hati kalian. Karena mereka itu membuat kita bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita dipenuhi dengan Nabi. Pikiran kita dipenuhi dengan Nabi. Amin ya rabbal alamin. Maka bercahaya pikiran kita, bercahaya hati kita. Di malam hari ini kita mengenang satu sosok manusia yang kita harapkan menjadi penghubung kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, yang beliau meninggal dunia tanggal 7 Safar. Tanggal 7 Safar. Sekarang kita masih di bulan Safar, di pertengahan bulan Safar. Beliau meninggal tanggal 7 bulan Safar. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Abah atau ayah dari Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar yang ada di Ampel, Surabaya. Itu putranya. Nabi Muhammad yang ada di Ampel, yang wajahnya sangat berwibawa dan dikatakan oleh para solihin wajahnya, wibawahnya mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar yang di Ampel itu putranya. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, sedikit manakib tentang beliau. Beliau dilahirkan di Rashid Dawan di negeri Yaman.
pada tahun 1217. 1217 dicatat. Meninggal 7 Safar 1304. Meninggal 7 Safar 1304 di Guaireh Doan, Yaman. Pada usia 87 kalau nggak salah. Coba dihitung. 87. Masya Allah. Muammar ya. Usianya tua. Meninggal 87. Dikatakan sifat beliau sangat indah. Dan kita akan ambil dikit nanti supaya berkah majelis ini. Supaya hati kita, pikiran kita, telinga kita dihiasi dengan cerita aulia salihin. Seperti dikatakan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Qisasus Salihin Sabunul Qulub. Kisah orang-orang saleh, para aulia, apalagi aulia dari Ahlul Bait Nabi, cucu Nabi, itu ibarat sabun pembersih hati yang kotor. Mulai kecil beliau dididik oleh ayahnya yang saleh, Habib Muhammad Al-Muhdhar, ngaji dan menghafal Quran. Sehingga dikatakan beliau berhasil menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Sabi'ah min umrih, 7 tahun sudah hafal Quran. 7 tahun sudah hafal Quran. Sampai 50 tahun tidak hafal juz amma. 7 tahun. Bukan anaknya yang hebat, orang tuanya yang hebat. Anaknya cerdas. Semangat luar biasa. Ibunda beliau Aisyah binti Muhammad Bazar'ah. Bazar'ah. Karena minal masyayikh, bukan syarifah, bukan ahlul bait. Perempuan salihah. Belajar dari ulama di zamannya. Semua aulia gak lepas dari guru-guru yang mulia. Belajar ilmu agama, dakwah ilallah. Beliau terkenal punya semangat yang luar biasa. Semangat ibadah, semangat dakwah yang sangat hebat. Himmah muhdhariyah katanya. Semangat al-muhdhar. Dalam segala hal, semangatnya sangat tinggi sekali. Dalam ibadah, luar biasa. Gak mau kalah urusan ibadah. Apalagi sama perempuan. Pernah beliau dapat kabar bahwa Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah, perempuan yang salehah. Mudah-mudahan istri kita, putri-putri kita jadi perempuan salehah. Berapa banyak perempuan mengalahkan laki-laki. Iya bu, jangan mau kalah sama laki-laki. Urusan ibadah. Rabi'ah Al-Adawiyah dikatakan berhasil menghatamkan Al-Quran sampai 7.000 kali hatam Quran dalam hidupnya. 7.000 kali hatam Quran dalam hidupnya. 7.000. Bukan 70. Sampai kan Ramadan. Kalau hatam. Hatam beb dikeroyok orang sekecamatan. Ini sendirian 7.000 kali. Habib Ahmad melihat hal itu. Ahmad Al-Muhdhar kalah sama perempuan? Abadan. Nggak mau. Dia gali kuburnya. Masih hidup nih. Masih hidup, gali kuburnya.
Udah jadi, kuburnya di masjid beliau. Tiap hari turun ke kuburnya. Dibacakan Quran di kuburnya. Sampai anaknya ini malu sama tamu. Setiap ditanya, ada tamu datang, mana abahmu? Di kuburan. Mana abahmu? Di kuburan. Di kuburan bukan ziarah kubur. Masuk ke kuburannya sendiri, baca Quran di sana. Jadi sebelum ditempati kuburnya itu dihatamkan Quran. Sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali, 2000, 3000, sampai sama dengan Rabi al-Adawiyah, 7000 kali dihatamkan kuburnya. Sudah. Ahmad al-Mahdar sama-sama perempuan, abadan ditambah sampai 8000 kali. 8000 kali dihatamkan kuburnya yang mau ditempati itu. Alangkah indahnya cahaya di kuburnya nanti. Sebelum datang udah dihiasi. Luar biasa. Kalau kita kan enggak. Urusan ibadah lihat yang bawah. Setahun sekali hatam Quran. Ya apa sampean itu? Dalam hatinya, alhamdulillah Bib, tetangga saya tidak hatam sama sekali. Urusan ibadah lihat yang bawah. Salah. Urusan ibadah lihat yang atas. Urusan dunia lihat yang bawah. Supaya kita bersyukur. Ibadah supaya kita merasa kurang. Jangan sampai merasa cukup urusan ibadah. Makanya disuruh lihat yang atas. Yang atas masih banyak di atas kita. Sehingga kita merasa kurang. Masuk dalam ayat Al-Quran. Wa fi dzalika falyatanafasil tanafisun. Berlomba-lomba urusan akhirat. Sehingga enggak ada qanaah, urusan taat itu enggak ada. Taat, tomak, kurang terus. Urusan dunia disuruh lihat yang bawah. Punya sepeda motor, alhamdulillah tetangga saya sepeda pancal. Punya sepeda pancal, alhamdulillah tetangga saya jalan kaki. Jalan kaki, alhamdulillah tetangga saya pengkor kena stroke. Tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan, kena stroke, alhamdulillah tetangga saya mati kena corona. Lihat yang bawah sehingga kita bisa qanaah dan bersyukur. Ahmad bin Hanbal dibacakan 8000 kali Al-Quran di kuburnya. Gak hanya itu, ketika dia panen, kaya Habib Ahmad ini, kebun kurmanya banyak, gandum. Kalau udah panen, kuburnya itu dipenuhi dengan makanan. Berapa kintal itu, berapa ton itu, dipenuhi kuburnya. Masukkan makanan itu, dimasukkan ke kuburnya. Ya dikasih lama ya, nggak kena tanahnya, sehingga makanan itu nggak kotor. Sudah penuh nih, disodakokan semuanya. Ayo sodakokan semua yang di kuburnya itu, makanan yang memenuhi kuburnya disodakokan. Setelah itu alhamdulillah, persiapan sebelum masuk, dihatamkan Quran, disodakohi penuh dengan makanan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam menghormat tamu, Habib Ahmad ini luar biasa. Dalam budi pekerti, semua cinta dengan beliau. Beliau itu betul-betul fresh. Ibadah semangat, hormat tamu semangat. Gak ada beban dalam hidupnya. Kenapa? Di antaranya, di samping semangat yang tinggi, guru yang mulia, beliau punya istri yang istimewa. Lagi-lagi gak lepas orang yang hebat itu dari istri yang hebat. Istrinya luar biasa.
Gak pernah membuat beliau itu sumpah. Mulai nikah, mulai gobel tuh, gak pernah membuat dia sumpah. Selalu menghibur. Sampai Beb Ahmad ini kepingin gimana rasanya diomeli istri. Sampai kan kau tobuk. Sampai gigi, sakit gigi, sakit cetak, ngeronyo. Ini semuanya pengaruh sana. Sampai tidak tahu rasanya diomeli isi itu nggak tahu. Luar biasa. Makanya awet muda, 87 baru meninggal. Fresh terus hidupnya. Nanjeng umur. Bu, kalau suami sampai kepingin panjang umur, senengkan. Cak diomeli terus, setruk nanti loh. Ini sudah setengah setruk ini. Sampai tambahi tolos. Kepingin tahu yang apa rasanya diomeli istri. Sampai isinya itu digoda. Biasanya perempuan itu ngamuk kalau suaminya mau kawin lagi. Iya Bu. Digoda sama Beb Ahmad ini. Dek, apa Beb? Besok anak mau kawin. Masya Allah, mabruk. Bingung Beb Ahmad ini. Dak ngamuk. Mabruk. Apa yang bisa anak siapkan? Besok tak kawin. Loh. Katanya mau kawin. Nanti malam. Mabruk. Digoda segala macam supaya marah. Tidak pernah marah. Ganteng Habibnya. Gagah. Fresh. Awet muda. Lihat saya ini. Awet muda kan? Kalau istri saya ngomel. Tidak bisa pidato saya. Iso bling mangap tok. Kasihan habaib ini. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Oh, mati ini, si hidup ini dirahmati. Ya khair. Beb Ahmad dan Muhammad Allah luar biasa. Beliau berwasiat kepada anak-anak cucunya dan para pencintanya. Aulia ini banyak waktu di zaman itu ya. Aulia di Doan ini kayak provinsi begitu banyak. Ulama banyak. Sulit inti mau mengejar mereka. Sulit kamu mau mengungguli mereka. Ahli ibadah luar biasa banyak. Ahli dalam ilmu banyak. Ahli puasa banyak. Tapi dengan 3 hal ini kamu bisa mengalahkan mereka. Apa? Al-Quran. Wasiatnya ini kepada para pecintanya. Mudah-mudahan kita masuk. Al-Quranul Karim. Baca. Istiqomahkan. Kemudian akhlakul karimah. Akhlak. Ketiga, ikramud dhaif. Memuliakan tamu. Muliakan tamu. Tahu di rumah beliau itu 24 jam tamu. Silih berganti. Istrinya sangat mendukung dengan tamu itu. 3 pesanan ini. Al-Quran, akhlak, dan ikramud, memuliakan tamu. Beliau itu sering seneng guyon. Kalau guyon kadang-kadang melampaui batas. Tapi guyonnya itu dapat izin dari Nabi. Guyon luar biasa kalau guyon. Sampai pernah beliau punya teman akrab. Al-Habib Ba'bud, bangsa Ba'bud. Suatu saat beliau ke Mekah. Di Masjidil Haram habis tawaf sembahyang. Ba'bud ini
ibadahnya luar biasa, semangat ibadahnya, giat. Sholat, tawaf, baca Quran sampai capek tidur di Masjidil Haram. Habib Ahmad lihat Habib Ba'bud ini tidur, ngambil air. Karpetnya Masjidil Haram, sebelah beliau tidurnya disiram. Selesai, Ba'bud ini tidur. Dipanggil polisi yang jaga itu tentara. Tal. Kenapa? Lihat nih. Apa? Ini lihat orang ini. Kencing di masjid. Padahal dia yang nyiram. Lihat ini, kencing di masjid. La haula. Ngambil pentungan, dipentungi Habib ini. Tidur dipentungi. Tok. Kaget ya, apa sampean tidur dipendung? Apa ini? Apa ini? Kalau apa? Lihat ente kencing di masjid. Masjidil Haram ente kencingi. Kencing. Iya. Lihat nih basah. Dilihat basah. Apa ini? Cium. Bukan. Nih lihat sarung saya. Tidak ada air sama sekali. Habib Ahmad tertawa. Oh, ulahnya Ahmad Mahdhar ini. Sumpah demi Allah nak bunuh ente. Udah kuat ini, dipentungi polisi apa ente. Demi Allah ente nak bunuh. Dikejar lari Habib Ahmad. Kejar-kejaran di Masjidil Haram ini. Ini aulia besar ini. Lebur. Wali besar ini lari kejar-kejaran di masjid. Oh, ini marah benar sampai keluar dari masjid ke Ma'la, ke kuburannya Habibah Khadijah. Habib Ahmad ini punya hubungan khusus dengan Habibah Khadijah. Luar biasa. Cinta. Lihat gosidahnya itu memuji Habibah Khadijah. Khadijah istri Nabi SAW. Sampai ketika dikejar itu lari ke kuburannya Habibah Khadijah. Dulu kuburannya Habibah Khadijah ini ada gubahnya. Ada gubah, terus ada pintu besar, ada gembok, krek, banyak gemboknya itu, pintunya banyak. Ketika dikejar-kejar Habib Ba'bud ini, masuk ke gubah, langsung kuncinya itu terbuka. Krek, pintunya terbuka. Masuk Habib Ahmad, nutup lagi, krek gitu. Habib Ba'bud tidak bisa masuk keluar, di luar. Ini Habibah Khadijah ini yang buka ini. Teriak ini, ya Habibah Khadijah, ana juga cucumu. Buka pintunya, nggak dibuka-buka. Habibah Khadijah, ana ini cucumu juga. Bukan Ahmad Mahdhar, saya juga. Saya didolimi, dia yang salah. Kok ente bela dia, ente lindungi. Buka, mau tak bunuh dia. Nggak dibuka-buka. Hanya wis. Udah mulai sekarang saya nggak mau lagi guyon guru sama Ahmad Mahdhar. Keterlaluan ini guyonnya saya. Benjol semua dipendungi. Malamnya tidur dimimpeni Nabi Muhammad. Si Habib Ba'bud ini. Ya Ba'bud, jangan kamu tinggalkan guyon sama Habib Ahmad Mahdhar. Teruskan guyon, gak apa-apa. Bangun, astagfirullah. Guyonnya itu loh, gurunya itu dapat izin dari Nabi. Guyonnya itu diizini oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Cinta sama Nabi. Orang cinta sama Nabi itu dicintai Nabi. Tapi ada bukti, ada usaha. Habib Ahmad Mahdhar cinta sama Nabi ditunjukkan. Taat sama Nabi. Apa yang membuat Nabi senang? Cinta sama istri Nabi. Kata Habib Umar, "Ainal muhibbuna alladhina 'alaihimu badlun nufus ma'an nafaisi hana." Mana itu orang yang aku cinta? Bukti cintamu apa? Orang yang cinta itu mengorbankan semuanya yang berharga, harta,
jiwa bahkan ruhnya itu kecil untuk dapat ridho orang yang dicintai. Itu cinta. Cinta sama Nabi, males sholawat. Cinta sama Nabi, males sodako. Cinta sama Nabi, gak cinta keluarganya. Ini cinta palsu ini. Cinta sama Nabi, semuanya diberikan untuk dapat ridho yang dicintai. Allahumma shalli ala Muhammad. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhdar punya banyak keturunan, punya banyak anak. Di antaranya Habib Muhammad Al-Mukhdar yang ada di Ampel itu. Di antaranya Habib Mustafa Al-Mukhdar yang banyak mewarisi maqam ayahnya. Habib Mustafa Al-Mukhdar mewarisi kemuliaan ayahnya, kedermawanan ayahnya. Dari dermawannya, bukan sama tamu, Pak. Sama maling. Sama pencuri. Kalau tamu jangan ditanya. Dipijeti tamu itu sama Bapak Mustafa Al-Mukhdar. Dijamu, dilayani sendiri, dipijeti, Pak. Habib Mustafa Al-Mukhdar, wali besar. Tamu itu dipijeti. Kenapa? Karena Nabi nyuruh kita untuk hormat tamu, ingin dapat perhatian Nabi. Kata beliau, kalau memang membuat Nabi ridho, jangankan orang tamu saya pijeti, kudanya itu saya pijeti. Karena tamu itu luar biasa. Jangan kita ini malas menghormat tamu, apalagi nggak senang sama tamu. Bukan sifat orang mukmin. Tamu itu datang birizqih, membawa rezekinya dia untuk sahibul bait. Wa yarja'u bidunubi sahibil bait. Pulang membawa dosanya tuan rumah. Masya Allah. Datang bawa rezekinya dia, pulang bawa dosanya sahibul bait. Kan rugi tamunya, Beb. Enggak, artinya bawa itu dikeluarkan dosanya sahibul bait itu dikeluarkan sama tamu itu. Enggak jadi dosanya tamu. Bukan sampai datang ke saya, dosa saya sampai ambil. Enggak, artinya dosa saya sampai buang ke jalan. Habib Mustafa ini mewarisi ayahnya, Habib Ahmad Mukhdar. Beliau pernah punya kebun kurma, kaya, Pak. Para aulia habaib dulu itu banyak kaya raya. Ya apa menghormat tamu kalau dia nggak punya? Satu saat dia jalan-jalan di kebunnya, ada pencuri di atas. Lagi nyolong mencuri kurmanya. Miskin, kata. Dilihat sama pencuri, di bawah ada orang. Wih, siapa kamu? Galah, kenapa? Saya pemilik kurma ini, mana rumahnya? Oh, sana jauh. Ya wis. Anda nasihati inti aja. Apa? Jangan kurma yang ini, yang inti ambil. Ini kurang bagus. Kalau mau kurma yang bagus, yang sana itu loh. Itu kurmanya bagus-bagus. Oh gitu ya, iya. Jangan khawatir. Ana tunggu inti dari di bawah. Nanti kalau yang punya rumah datang, yang punya kurma ini datang, anak kasih tahu inti, cepat inti lari. Oh ya wis, kok baik ya kamu? Oh ya wis salah. Oh, sama-sama maling ini berarti. Kerjasama. Ayo wis, turun, ini, itu. Betul, dipilihkan kurma yang enak-enak. Wah. Datang orangnya, belum, wis ambil yang banyak. Wah, ambil. Wah, ini satu kelas ini pikirin. Wes, udah. Wah, makasih ya. Oh, tenang. Kita saling membantu. Sesama maling saling membantu. Udah, mau pulang. Jangan. Dia tahu yang punya rumah sana itu. Kenapa?
Oh, itu paling seneng ada tamu. Kalau kamu ke sana, kamu akan disembelihkan kambing, makan hebat. Lapar kan ente? Iya. Harus ke sana dulu, jangan pulang dulu. Ini taruh sini, tak jagakan. Biar dijaga orang. Aman, aman. Ya wis. Habib Mustafa pulang, ganti baju. Assalamualaikum, salam. Fadhal, tunjukkan keluar makanan, kambing. Oh benar kata teman anak itu. Makan kenyang, keluar Habib Mustafa. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Kul, makan, makan. Bingung. Kamu tadi teman anak di kebun itu. Iya. Kamu tuan rumahnya? Iya. Terus kurma itu punya siapa? Punya saya. Hah? Bingung orang. Ya apa ini? Kurma halal. Jangan pulang, habiskan makanan. Ya Allah, manusia apa ini? Hah? Ya apa kira-kira? Kalau ada maling di kebun sampean, diundang makan ke rumah? Ya Allah, ada karom dermawan model apa ini? Langsung tobat Pak, malingnya Pak. Jadi santrinya Habib Mustafa, jadi orang soleh besar. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan barakah mereka ya. Kalau niru seperti itu nggak mampu, ya. Tapi jangan keterlaluan. Tamu 2 jam air putih. Iya, kalau gelas AM nggak apa-apa. Ya pakai kasih gesang goreng, tak makan, tak. Jangan takut. Menghormat tamu itu jangan takut. Tapi jangan memaksa. Kalau sampean undang, keluarkan semua yang sampean punya. Kalau sampean ngundang. Kalau datang sendiri, keluarkan yang ada. Yang ada keluarkan. Jangan memaksa. Ana wa sulaha'u ummati bura'un anit takalluf. Saya dan orang-orang soleh nggak mau nolong orang yang memaksa. Tapi kalau sampean ngundang, keluarkan semua yang sampean punya. Ngundang habaib, kiai, masyarakat, mie sama telur. Telurnya telur ayam potong, telur ayam horen. Jangan, kalau ngundang sih yang kena. Kalau sampai nggak ngundang, datang sendiri kiainya, habibnya, tamunya, yang di rumah keluarkan. Jangan maksa. Paham ya? Jangan takut, kata Habib Husin Berani. Insya Allah minggu ini hall Habib Husin Berani. Yang nggak ada udur, ayo kita datang. Dan akan disiarkan di Al-Wafa TV Tarim insya Allah. Ya. Habib Husin Berani kata apa? Rizqul karim alal karim. Rizqul karim alal karim. Kata beliau ini ya. Masya Allah, hikmah yang mulia. Rezekinya orang yang dermawan itu, Al-Karim, itu ditanggung oleh Allah Dat yang Maha Karim. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Ojo perhitungan sama tamu. Tamu perhitungan. Ini, waduh kalkulator. Kopi sekian. Pisang goreng. Nasi sebungkus. Ini bawa apa tamu ini? Gula 1/2 kilo. Ini jualan tuh sampean. Ayo. Jadikan menghormat tamu ini syiar kita ya. Dermawan Pak. Bantu orang. Saya ada cerita dari teman saya. Ini orang Cina. Cina kerjanya sarang burung. Kafir. Ini kekayaan Cina ini, ya Allah. Kayak sumber. Kerja apapun dia sukses. Uang luar biasa sudah. Kafir Cina ini. Teman saya ngomong.
Kenapa? Dermawannya luar biasa katanya. Kalau ada fakir miskin, ada anak kecil, ada janda, ada. Ini gak mikir ngeluarkan uang itu si Cina ini. Ada bencana waktu itu di Lombok katanya. Dia kirim beras bertonton. Gempa bumi di Lombok itu, dia kirim beras bertonton ke sana. Hartanya dijaga sama Allah di dunia. Sayangnya matinya nggak Islam. Neraka nanti. Tapi di dunia ini lihat. Dibalas oleh Allah. Di dunia dibalas sama Allah. Rezekinya nggak habis. Pernah ada jamaah. Rupanya agak perhitungan jamaah ini. Jual sarang burung ke Cina ini. Maklarnya teman saya itu. Sarang burungnya itu temboknya kokoh, tebal, luar biasa. Bus istimewa, dijual murah. Penjaganya di sebelahnya rumah sarang burung itu rumahnya gubuk. Datang Cina ini melihat rumah sarang burung, dilihat ini rumahnya siapa? Yang gubuk ini, reot, rumahnya yang jaga sarang burung ini. Keterlaluan yang punya sarang burung. Yang punya sarang burung, jamaah orang Arab. Cinanya yang nasihati. Keterlaluan yang punya ini. Rumah yang jaga peot kayak gini, dibiarkan. Pak, dikasih 1,5 juta yang jaga ini. Ini buat sampean ya. Ayo pulang. Loh, enggak lihat dulu dalamnya. Oh enggak. Enggak bagus ini sarang burung, jelek. Loh, dipaksa lihat. Hanya menyenangkan teman saya itu, dia masuk, dibuka pintunya, dia masukkan kepalanya, lihat. Jelek. Ayo pulang. Enggak mau dibeli. Loh kenapa? Udah percuma hartanya itu. Hartanya jelek karena yang punya orangnya jelek. Itu pegawainya miskin dibiarkan. Cina ini kafir, Pak. Tapi asyahid bagaimana Allah dia ini kafir karena dermawan dijaga hartanya. Dijaga enggak habis-habis. Kekayaannya luar biasa. Sampai teman anak ini kepingin jadi anak angkatnya. Saya angkatan anak angkatnya intim hari. Masya Allah. Rizqul karim alal karim. Jangan takut. Orang mukmin kok takut. Ukhruj ma fil jab. Keluarkan yang di kantong itu. Ya'tik ma fil ghaib. Nanti Allah akan mengalirkan rezekinya. Masya Allah. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhdar. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita. Meninggal dikubur di Guereh. Ya. Dikubur di Guereh, di Doan Hadramut Yaman. Kalau kita ziarah ke makamnya, terasa benar cahaya rahmat Allah turun di tempat itu. Hubungan sama Hawa Khadijah luar biasa. Karena itu jalin hubungan sama aulia salihin. Jalin hubungan dengan Nabi, jalin hubungan dengan orang-orang yang dicintai Nabi. Habibah Khadijah, cucu Nabi, ulama, jalin hubungan dengan mereka, mereka yang akan menyampaikan kita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Ahad jam 9 ya. Jam 8, jam 9 haul Habib Husin bin Hadi Al-Hamid. Mudah-mudahan kita bisa menghadirinya dalam keadaan sehat wal afiyah fi taatillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan malam ini jadi malam berkah insyaallah. Allah izinkan kita untuk ziarah ke Habib Ahmad Al-Mukhdar. Ziarah ke Tarim insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.